Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tes wawasan kebangsaan yang tentu saja full penalaran teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah sampai di part 17. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin menonton video sebelumnya, silahkan berkunjung di channel kami. Nah, baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, baiklah teman-teman semuanya, untuk soal yang pertama, yaitu melihat kenyataan luas wilayah Indonesia, urusan pemerintah yang semakin kompleks, dan jumlah warga negaranya semakin banyak dan heterogen, maka di Indonesia dilaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam asas otonomi, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus urusan daerah sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya pasal 18, pasal 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini yang merupakan salah satu prinsip arah politik yang mendasari pasal 18, 18A, dan 18B. Jadi pada pasal 18 ini berbicara tentang otonomi daerah teman-teman ya. Nah, kira-kira salah satu prinsip arah politik yang mendasari pasal 18 ya, dan pasal 18A dan juga pasal 18B, tentu saja di sini kita harus membahas dulu bahwasanya asas otonomi dan tugas pembantuan diterapkan di Indonesia untuk memberikan hak dan kewajiban bagi setiap daerah untuk mengatur serta mengurus urusan daerah sendiri. Yang tentu saja landasan acuan undang-undang dasarnya yang tadi ya, pasal 18, pasal 18A dan 18B. Tentu saja tujuannya ini untuk alasannya mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat daerah yang bersifat khusus dan istimewa teman-teman ya. Jadi di sini adalah salah satu bentuk negara menghormati kesatuan masyarakat daerah dengan adanya otonomi daerah tersebut. Sehingga untuk jawabannya yang berkaitan dengan bentuk penghormatan negara kepada daerahnya, maka tentu saja di sini kalau kita lihat jawaban bagian A, maka untuk jawaban bagian A ini memiliki kesesuaian dengan apa yang kita maksud teman-teman ya. Kalau bagian B, prinsip badan perwakilan dipilih langsung oleh pemerintah pusat, tentu saja salah, karena badan perwakilan di daerah itu, atau bisa dibilang DPD ya, Dewan Perwakilan Daerah, itu dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu ya. Jadi jawaban B salah. Kemudian prinsip hubungan pusat dan daerah dilaksanakan secara terpusat pada satu tangan. Tentu saja pembangunan yang ada di daerah itu diberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengelolanya, membangunnya teman-teman ya. Berarti jawaban ini salah. Kemudian bagian D, prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah tanpa kerjasama dengan pemerintah daerah. Tentu saja ini dari segi kalimatnya saja sudah salah teman-teman ya, bahwa pembangunan di daerah itu urusan pusat. Tentu saja hal tersebut salah, sehingga jawaban bagian D salah ya. Bagian E, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya dan tidak terkendali. Tentu saja kata tidak terkendali ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan teman-teman ya. Berarti jawaban yang benar adalah bagian A, di mana alasan dari arah politik pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B itu adalah adanya pengakuan dan menghormati kesatuan masyarakat daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Nah, itulah jawaban untuk soal yang pertama. Sekarang kita beralih pada soal yang kedua. Pancasila merupakan penuntun dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa. Hal ini berarti Pancasila berfungsi sebagai, tentu saja di sini Pancasila itu dianggap sebagai pedoman ya, pedoman yang tentu saja pedoman itu menjadi cita-cita bangsa untuk diwujudkan teman-teman ya. Nah, itu berarti
untuk yang arti Pancasila ini, yang dimana Pancasila itu menjadi penuntun dan pedoman bagi bangsa Indonesia, maka Pancasila itu dikatakan telah menjadi dasar negara, teman-teman ya. Jadi prinsip yang berkaitan dengan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dimana ini Pancasila menjadi panduan. Tentu saja Pancasila tersebut berfungsi menjadi dasar negara bagi bangsa Indonesia, teman-teman ya. Itu berarti di mana jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya soal yang ketiga, di mana pada soal yang ketiga ini yaitu perhatikan pernyataan berikut. Sikap mementingkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain ya. Nah, kemudian bagian 2, perkembangan zaman yang menyebabkan masyarakat semakin beragam. 3, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. 4, adanya kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang menuntut setiap orang untuk menyesuaikan diri. 5, berkembangnya sikap materialistis ya, yang selalu menilai segala sesuatunya itu butuh uang, teman-teman ya. Nah, di sini untuk jawabannya faktor penyebab ya, dari soal faktor penyebab memudarnya gotong royong di masyarakat ya ditunjukkan oleh. Jadi di sini kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan untuk jenis soal seperti ini, kita harus merangkai, teman-teman. Kita harus merangkai kalimatnya berdasarkan nomor-nomor yang kemudian sudah tertera, teman-teman ya. Di sini untuk kalau kita coba pilih bagian A, 135, sikap mementingkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Tentu saja di situ kalau dikatakan sikap mementingkan diri, karena ini bicara tentang memudarnya faktor penyebab memudarnya gotong royong ya. Tentu saja yang menjadi alasan memudarnya tersebut ya, tentu saja itu bukan karena sikap mementingkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain ya. Jadi bukan salah satu penyebabnya ya yang ada di masyarakat. Jadi hilangnya gotong royong itu bukan karena adanya sikap mementingkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain ya. Nah, kemudian bagian 2, perkembangan zaman yang menyebabkan masyarakat semakin beragam. Tentu saja pudarnya gotong royong itu bukan karena semakin beragamnya budaya, teman-teman ya, bukan ya. Justru dengan berbagai macam budaya itu bukanlah penghambat untuk bisa bergotong royong. Kemudian bagian 3, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Nah, tentu saja yang menyebabkan ya memudarnya gotong royong itu karena adanya pengaruh asing ya, pengaruh luar. Yang tentu saja pengaruh luar ini tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita ya. Berarti untuk nomor 3 ada benarnya, teman-teman ya. Kemudian bagian 4, adanya kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang menuntut setiap orang untuk menyesuaikan diri. Tentu saja salah satu faktor pudarnya gotong royong itu karena memang di setiap bidang kehidupan sudah muncul tuntutan setiap orang untuk menyesuaikan diri ya. Jadi harus mereka cenderung berpola mempedulikan dirinya sendiri ya, mempedulikan dirinya sendiri. Nah, itu berarti karena kemajuan itulah yang kemudian yang terjadi di berbagai bidang kehidupan, itu yang membuat orang tidak lagi bergotong royong karena segala pekerjaan itu sudah mudah dan bisa dikerjakan sendiri, teman-teman ya. Nah, jadi bagian 4 ada benarnya ya. Kemudian bagian kelima, berkembangnya sikap materialistis yang selalu menilai segala sesuatu berdasarkan kebendaan atau harta dan uang. Nah, pola atau semangat gotong royong ini itu hilang karena memang orang-orang telah mulai berpikir materialistis ya, bahwasanya
saya bantu kamu, ya pasti harus ada imbalannya, ya. Nah, tentu saja sikap materialistis inilah yang tentu saja akan menggerus atau memudarkan semangat gotong royong itu. Jadi jawaban yang benar di sini adalah bagian E. Selanjutnya soal yang keempat. Nah, pada soal yang keempat ini soalnya yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia itu merupakan kekuatan, ya, merupakan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional. Kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat menghormati, saling menghargai antar berbagai perbedaan. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali muncul adanya sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jurang pemisah, ya, akibat perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama dan bahasa daerah. Sikap tersebut dalam kerjasama di berbagai bidang kehidupan masyarakat harus dihindari karena termasuk sikap, ya, tidak terpuji yang disebut sebagai. Nah, tentu saja di sini sikap yang kemudian yang dihindari, ya, karena memang sudah muncul adanya sikap, ya, sikap yang selalu ingin memisahkan diri dari kehidupan sosial, ya. Nah, sikap yang selalu ingin menghilangkan atau menghindari, ya, atau memisahkan diri dari kehidupan sosial, tentu saja itu merupakan bagian dari sikap yang tidak baik, ya, yang merupakan bagian dari sikap yang disebut sebagai sikap, kalau kita bagian A sikap fanatik sempit, tentu saja salah, ya. Kalau bagian A ini maksudnya adalah sikap fanatik itu mengidolakan seseorang, ya, terlalu mengidolakan. Kemudian kalau sikap individualis berarti sikap yang selalu segala bentuk kerja yang dilakukan itu harus dilakukan sendiri, ya. Nah, tetapi kalau sikap eksklusivisme adalah sikap yang tertutup. Nah, sikap yang tertutup ini itu seringkali ingin memisahkan diri dari kehidupan sosial, ya. Dan pemisahnya itu selalu diakibatkan yang namanya perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama dan bahasa daerah. Jadi orang-orang yang bersikap eksklusivisme ini itu selalu menjadikan pemisah pada perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama dan bahasa daerah, ya. Nah, kemudian untuk primordialisme ini ke sikap kesamaan budaya, ya, atau etnis, yang tentu saja bukan bagian dari wacana atau persoalan yang ada di soal ini, ya, tidak berkaitan. Kemudian sikap apatis itu sikap tidak peduli, ya. Nah, karena di sini sikap memisahkan diri dari kehidupan sosial, maka di mana memisahkan diri dalam karena yang bertujuan, ya, beralasan adanya perbedaan suku bangsa, adat istiadat, agama dan bahasa daerah. Jadi ini alasannya, ya, sehingga orang tersebut atau sikap tersebut dianggap sikap eksklusivisme atau tertutup. Nah, jadi itulah jawaban untuk soal nomor 4. Sekarang kita beralih pada soal yang kelima. Nah, pada soal yang kelima ini yaitu Artidjo Alkostar adalah tokoh Indonesia selanjutnya yang dikenal dengan berintegritas tinggi. Ia merupakan pengacara dan hakim agung Indonesia periode 2000 sampai tahun 2018. Sepanjang karirnya, Artidjo memiliki algojo koruptor karena dirinya tak pernah gentar menangani kasus tersebut. Bahkan banyak pihak yang menyebut bahwa ia adalah pendekar hukum terbaik yang dimiliki Indonesia, salah satunya kepada Angelina Sondakh dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Semula Angelina divonis 4 tahun penjara, namun Artidjo menambahnya menjadi 12 tahun penjara. Nilai sikap integritas yang dapat dicontoh dan diambil dari sosok Artidjo Alkostar adalah, nah, tentu saja sikap yang kemudian tidak takut terhadap narapidana koruptor, ya, dimana ini merupakan nilai dari sikap integritas yang patut dicontoh dari sosok Artidjo Alkostar, ya, karena memang Artidjo Alkostar ini sudah jujur,
berani dan adil, ya. Jujur, berani dan adil ini perlu kita tonjolkan, kuatkan ketika memang ingin memberantas yang namanya atau menangani kasus korupsi, teman-teman, ya. Jadi sikap integritas di sini bicara tentang jujur, berani dan adil, ya. Jadi jawabannya bagian D. Selanjutnya soal yang ke-6. Nah, pada soal yang ke-6 ini yaitu integritas tidak hanya dilakukan oleh aparatur sipil negara saja, melainkan nilai yang terkandung di dalam integritas semestinya bisa dilakukan baik di masyarakat maupun sekolah. Penanaman nilai integritas di sekolah sejak dini menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan. Sebagai seorang pelajar harus mencerminkan integritas baik dalam perkataan, tindakan, dan pikiran. Beberapa perilaku integritas di lingkungan sekolah, ya, adalah datang tepat waktu, tidak membolos, serta menanamkan nilai kejujuran dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Nah, kira-kira menurut kita berikut ini yang mencerminkan nilai integritas orang siswa. Jadi siswa, ya. Nah, nilai integritas yang dimaksud adalah pada profesi sebagai atau pada siswa, ya. Ini nilai integritas yang seperti apa yang kemudian muncul pada siswa, ya. Nah, tentu saja untuk yang berlaku pada siswa, maka kita harus coba seleksi jawabannya. Membantu teman dalam mengerjakan tugas dan latihan dari sekolah, tentu saja ini sesuatu yang salah, ya. Kemudian mengikuti kegiatan sekolah dipadukan dengan mengikuti les agar menjadi siswa yang berprestasi, ya. Nah, tentu saja ini bukan bagian dari, meskipun kata-katanya sangat positif, tapi bukan bagian dari nilai integritas pada seorang siswa, ya. Jadi jawaban B salah. Kemudian bagian C, membuat kelompok belajar agar bisa saling bertukar pikiran saat mengerjakan tugas sekolah. Tentu saja ini sesuatu yang positif mananya, tetapi tidak berkaitan dengan soalnya, ya. Berarti jawabannya salah. Kemudian bagian D, mengikuti seleksi beasiswa sebagai siswa terbaik di sekolahnya. Tentu saja benar, tapi bukan bagian dari integritas. Kemudian bagian E, mengerjakan tugas secara mandiri dan tidak curang dalam menjawab soal ujian. Nah, bicara tentang tidak curang, ya, tentu saja itu bagian dari integritas. Jadi, untuk yang benar pada soal ini adalah jawabannya bagian E. Selanjutnya soal nomor 17, ya, soal nomor 17. Dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi di sini pada pasal 26 ayat 1 bahwasanya menjadi warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara, ya. Jadi di sini dibedakan antara orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain. Nah, tentu saja ini menyebabkan warga keturunan menjadi warga negara kelas 2. Para pejabat publik dalam berbagai urusan dokumen untuk warga keturunan sering diperlakukan syarat dan biaya khusus kepada mereka. Untuk tentu saja ketentuan diskriminatif ini kemudian dihapus oleh Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006. Sehingga setiap warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli yang dimaksud dengan warga keturunan berdasarkan uraian di atas adalah. Jadi di sini yang dicari adalah, ya, yang dimaksud dengan warga keturunan, ya. Warga keturunan itu yang mana, teman-teman, ya. Nah, tentu saja konteks warga keturunan itu yang mengacu pada orang-orang yang memiliki keturunan atau asal-usul dari Tionghoa, India, Arab, dan Timur Tengah di Indonesia. Nah, tentu saja sebelum adanya perubahan hukum, ya, dengan Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006, warga keturunan seringkali dikenakan syarat dan biaya khusus, ya. Tentu saja ini yang kemudian terjadi perubahan bahwasanya di sini kalau kita lihat jawabannya warga negara Indonesia yang awalnya adalah negara asing, ya. Tentu saja ini sesuatu yang salah, ya. Kalau dikatakan warga negara Indonesia itu awalnya adalah negara asing, ya. Kemudian bagian B, keturunan Tionghoa, India, Arab, dan Timur Tengah. Jadi definisi warga keturunan itu
adalah bukan bagian dari warga negara Indonesia yang awalnya dari negara asing ya. Kemudian bagian B ini ada benarnya keturunan Tionghoa, India, Arab, dan Timur Tengah itu disebut sebagai warga keturunan yang kemudian sudah dihapus ya oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Berarti di sini yang dimaksud warga keturunan adalah di luar dari Indonesia ya, Tionghoa, India, Arab, dan Timur Tengah. Kemudian bagian C keturunan Tionghoa, Amerika, Jepang, dan Papua. Tentu saja ini sesuatu yang salah karena Papua itu bukan bagian dari luar Indonesia, tapi bagian dari Indonesia. Jadi bukan warga keturunan. Kemudian bagian D warga negara yang tidak diakui sebagai warga negara asing. Nah, tentu saja ini kalau kita lihat dari bahasanya warga negara yang tidak diakui sebagai warga negara asing. Ya, berarti ini bukan bagian dari definisi warga keturunan ya, karena memang pada bagian ini warga negaranya itu memang tidak diakui sebagai warga negara asing ya, karena memang sudah menjadi warga negaranya. Kemudian bagian E keturunan Indonesia yang tinggal dan menetap sebagai WNA. Jadi di sini kalau kita lihat keturunan Indonesia yang tinggal dan menetap sebagai WNA tentu saja sudah jelas salah ya, karena ini bicara tentang warga keturunan Indonesia ya, bukan disebut sebagai warga keturunan tapi warga negara Indonesia. Jadi jawabannya yang benar di sini adalah bagian D. Selanjutnya soal nomor 18. Nah, pada soal nomor 18 ini yaitu upaya pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran bela negara ini perlu teman-teman ya, perlu selalu dikembangkan dalam proses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah dengan memberikan motivasi untuk cinta tanah air dan bangga terhadap bangsanya. Motivasi bela negara akan berhasil jika setiap warga negara memahami kelebihan dan kekurangan bangsa dan negaranya. Motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah, nah tentu saja di sini pada tes wawasan kebangsaan yang penalaran ini ya, itu semakin panjang soalnya teman-teman. Jadi triknya teman-teman bisa langsung menjawab, langsung melihat bagian paragraf terakhir teman-teman ya, paragraf terakhir. Nah di sini yang dikatakan motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah, nah kalau kita perhatikan di sini untuk jawabannya, mengikuti pembelaan negara akan membawa keuntungan besar bagi dirinya ya, tentu saja sudah jelas salah karena bicara keuntungan. Selanjutnya jawaban bagian B, pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah tentu saja di sini yang menjadi motivasi ya, dasar bagi seorang warga negara untuk ikut membela negara, memang salah satu faktornya karena memang ingin ya menghadirkan pengalaman sejarah ya, menghadirkan dirinya untuk berada dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi bagian B ini benar ya, menjadi motivasi dari warga negara. Kemudian bagian C merupakan sebuah kewajiban sehingga mau tidak mau harus mengikuti. Nah ini tentu saja terpaksa ya. Kemudian agar mendapatkan pujian sebagai, tentu saja salah kalau hanya ingin mendapatkan pujian. Kemudian agar mendapatkan hasil dan kekayaan sumber daya alam, tentu saja ini sesuatu yang salah karena hanya mengejar keuntungan sumber daya alamnya teman-teman ya. Jadi di sini motivasi yang betul-betul menjadi faktor dalam membela negara adalah bagian B, pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah itulah soal nomor 8. Sekarang kita beralih pada soal nomor 9. Nah pada soal ini yaitu fungsi negara dapat diartikan sebagai tugas dari negara diadakan. Fungsi negara secara umum adalah untuk mengatur kehidupan dalam negara sehingga tujuan negara dapat tercapai. Negara dapat dipandang sebagai organisasi sosial yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi negara pertama kali dikenal di Prancis ya pada abad ke-16 ya. Fungsi negara pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pemerintah yang ada pada saat itu yang bersifat diktator. Jadi negara itu hadir bukan karena kepentingan rakyat seperti sekarang ini. Nah tentu saja fungsi negara tersebut, nah ini ada kata kecuali ya. Berarti kalau ada kata kecuali,
maka bicara tentang fungsi-fungsi negara, yaitu ada fungsi hubungan dengan negara lain, ada fungsi pertahanan, kemudian ada fungsi keuangan atau pendapatan negara, kemudian ada fungsi penegakan hukum. Jadi kalau bukan bagian dari keempat itu, berarti jawaban yang di sini yaitu jawabannya yang kata kecuali ya. Karena di sini bicara tentang kecuali, berarti yang bukan bagian dari fungsi negara adalah fungsi esensial ya. Jadi jawaban yang kecualinya itu adalah bagian E. Selanjutnya soal yang ke-10 ya. Paham nasionalisme yang menunjukkan bahwa suatu proses politik sangat berperan adalah warga negaranya. Jadi rakyat merupakan komponen yang sangat penting dan paling berperan di dalam tatanan sistem negara disebut. Nah, di sini pahaman nasionalisme yang kemudian yang menunjukkan bahwa suatu proses politik itu sangat berperan dalam warga negaranya. Nah, tentu saja yang menjadikan rakyat sebagai komponen yang sangat penting, maka tentu saja nasionalis tersebut disebut sebagai nasionalis kewarganegaraan, karena memang itu menekankan pada identitas dan kewarganegaraan sebagai unsur utama. Jadi di sini jawabannya adalah bagian A. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah pembahasan soal tes wawasan kebangsaan yang full penalaran ini. Semoga informasi bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.